Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, selamat datang dalam video pembelajaran etika profesi. Hari ini kita akan membahas satu hal penting yang akan menemani teman-teman dalam dunia kerja nantinya ya, yaitu tentang profesionalisme kerja. Nanti kita akan bahas khususnya pada bidang industri furniture. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep profesionalisme. Nah, konsep profesionalisme ini bukan hanya secara teori, melainkan juga dalam konteks dunia nyata, khususnya di bidang industri furniture. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan sikap dan perilaku profesional. Mungkin saat teman-teman dulu melakukan praktik di workshop atau saat teman-teman melakukan magang di industri. Nah, apa aja yang sudah teman-teman terapkan saat melakukan praktek kerja tersebut? Dari hasil praktek kerja tersebut, tentunya untuk yang berkaitan dengan profesionalisme, nah itu teman-teman lakukan evaluasi, diidentifikasi mana yang teman-teman sudah profesional, mana teman-teman yang belum profesional, tingkatannya tuh seperti apa, udah cukup atau kurang gitu. Nah, yang kurang itu kalian lakukan, kalian buat perencanaannya. Perencanaan untuk melakukan pengembangan dari sikap profesionalisme tersebut. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi profesionalisme. Sebelum teman-teman tahu definisi profesionalisme kerja, mungkin teman-teman sering mendengar istilah profesi atau profesional. Nah, profesi sendiri ini adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan utama untuk menghasilkan nafkah hidup. Dan biasanya profesi ini dia mengandalkan suatu keahlian, gitu ya. Seperti teman-teman, ini kan profesinya adalah carpenter gitu ya. Nah, untuk profesional ini adalah orangnya, seseorang yang mempunyai profesi dan hidup dari pekerjaan itu, gitu ya. Sedangkan ketika kita bicara tentang profesionalisme, ini bukan hanya soal memakai seragam, datang tepat waktu, atau punya ijazah gitu ya teman-teman ya. Nah, profesionalisme ini adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan suatu pekerjaan. Nah, dalam industri furniture, profesionalisme itu sangat penting karena setiap kesalahan dalam proses produksi bisa berdampak besar, baik terhadap kualitas produk, terus mungkin pada keselamatan kerja, atau sampai pada mungkin kepuasan pelanggan, gitu ya. Dan untuk memiliki sikap profesionalisme, kita harus memiliki 3 karakteristik ini, teman-teman. Yang pertama, terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ini pastinya sudah teman-teman dapatkan selama berada di bangku kuliah. Nah, sekarang teman-teman sudah ada di level semester 6, tingkat semester 6. Nah, itu udah tugas akhir, artinya teman-teman udah di stage terakhir dalam bangku kuliah ini ya. Teman-teman sudah bisa memproduksi suatu produk furniture sendiri, itu artinya teman-teman sudah memiliki kompetensi teknis ini. Kemudian, yang kedua adalah etika dan tanggung jawab. Nah, ini tidak bisa dibentuk secara langsung. Etika dan tanggung jawab ini terbentuk
karena kebiasaan, gitu ya. Begitupun dengan sikap dan perilaku. Nah, ini dari teman-teman kecil. Nah, sikap dan perilaku ini biasanya akan dibawa gitu. Ini sikap dan perilaku contohnya saat kita bekerja sama dengan tim, terus berkomunikasi dengan rekan sejawat, atau ketika kita mendatangi forum rapat atau datang mengikuti perkuliahan. Nah, ini apakah teman-teman terbiasa melakukan ketiga karakteristik ini, mengimplementasikan ketiga karakteristik ini dalam kehidupan sehari-hari teman-teman? Selanjutnya coba kita breakdown satu-satu untuk setiap karakteristik utama dari profesionalisme kerja ya. Yang pertama tadi ada kompetensi teknis. Di sini seperti salah satu contohnya memahami proses produksi, bahan, dan standar mutu furniture. Nah, ini misalnya teman-teman bisa membaca gambar kerja dengan baik, kemudian teman-teman memilih bahan material yang baik dan teman-teman mengikuti bagaimana alur produksi yang baik sehingga dihasilkan suatu produk furniture yang berkualitas. Nah, yang kedua, ini teman-teman mampu menggunakan alat dan mesin dengan aman dan tepat sehingga saat bekerja nanti bisa bekerja dengan aman dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Karena kalau kecelakaan kerja nanti akibatnya juga akan berdampak pada penurunan produksi dari industri itu gitu ya. Kalau ada kecelakaan kerja kan pegawainya berkurang. Nah, kalau pegawainya berkurang maka produksinya juga akan ikut menurun gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini contoh karakteristik pada kompetensi teknis yaitu melakukan pemeriksaan dan evaluasi hasil produksi. Nah, di sini teman-teman mampu menilai kesesuaian produk dengan spesifikasi yang diharapkan. Selain itu juga bisa melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Selanjutnya untuk karakteristik yang kedua, ini ada etika dan tanggung jawab. Nah, etika dan tanggung jawab ini beberapa contohnya yaitu menjaga integritas. Nah, menjaga integritas ini misalnya dalam suatu proyek atau saat dulu teman-teman waktu kuliah mengerjakan tugas. Nah, ini saat mengerjakan tugas ya teman-teman jujur, diharapkan jujur, tidak melakukan plagiarisme, tidak mencontek gitu ya, tidak memalsukan hasil kerja, terus juga bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan gitu kan. Yang kedua, mampu memenuhi deadline dan komitmen kerja. Nah, di sini mungkin saat mengerjakan proyek ya, teman-teman tepat waktu dan hadir sesuai jadwal yang disepakati dalam kerja kelompok atau saat ada briefing di workshop gitu ya. Nah, itu salah satu contoh untuk memenuhi deadline dan juga komitmen kerja. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan siap menerima evaluasi. Jadi kita harus dituntut terbuka dalam setiap kritik yang membangun dan juga bisa menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan diri kita, gitu ya. Untuk karakteristik yang ketiga, ini ada sikap dan perilaku. Di sini contohnya bekerja sama dalam tim secara efektif. Nah, di sini mungkin bisa
contohkan ketika teman-teman nanti berada dalam suatu tim dan teman-teman memiliki andil dalam pembagian tugas gitu ya. Nah, teman-teman bisa membagi tugas ke teman-teman yang lain secara adil dan juga teman-teman bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Dan jika ada konflik, ya diharapkan mampu diselesaikan secara efektif gitu ya. Kemudian menjaga komunikasi yang profesional. Menjaga komunikasi profesional ini seperti teman-teman bisa menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, baik secara lisan ataupun tertulis. Misal kepada pimpinan atau kepada atasan langsung atau kepada dosen saat ini ya, karena teman-teman ini masih kuliah statusnya, ketika membuat teks WA kepada dosen ya tentunya harus dijaga tutur bahasanya dengan sopan. Yang ketiga ada disiplin dalam kehadiran dan kesiapan kerja. Nah, di sini disiplin ini biasanya terkait ketepatan waktu saat menghadiri suatu kegiatan. Kemudian disiplin menggunakan APD gitu ya, sesuai standar. Kemudian juga selalu siap gitu, selalu siap saat akan memasuki ruang produksi, fokus ketika berada di ruang produksi gitu ya. Jadi anggapan bahwa profesionalisme muncul hanya dengan anjuran atau nasihat ini mitos atau fakta, teman-teman? Profesionalisme muncul hanya dengan anjuran atau nasihat. Nah, itu adalah mitos ya. Faktanya, itu saja tidak cukup. Jadi, anjuran dan nasihat saja itu tidak cukup. Profesionalisme tidak tumbuh hanya dengan nasihat. Dibutuhkan latihan, pengalaman, pembiasaan, dan juga refleksi diri. Nah, makanya itu setiap HRD di perusahaan, dia akan menggali pertanyaan ketika menginterview calon pelamarnya. Dia akan menggali kebiasaan-kebiasaan saat dulu dia di bangku kuliah ya, bagaimana dia mengerjakan proyek akhirnya atau bagaimana ketika mereka mengasah soft skill mereka di bangku kuliah, mungkin mengikuti organisasi gitu ya. Nah, itu HRD akan menanyakan, menggali pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dapat menunjukkan sikap profesionalisme teman-teman gitu. Nah, itulah mengapa profesionalisme bukan hanya soal bekerja di pabrik besar atau mengenakan seragam kerja. Ia dimulai dari bagaimana kita bersikap dalam hal-hal kecil. Kita selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hal-hal kecil tersebut. Profesionalisme itu juga bukan berarti kita harus sempurna ya, tapi kita berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh. Nah, ini pembiasaan-pembiasaan yang mungkin dulu teman-teman lakukan dan akan berdampak pada saat teman-teman bekerja nantinya, misal tepat waktu saat kuliah dan praktik. Nah, ini kan melatih kedisiplinan teman-teman saat nanti bekerja. Tepat waktu datang ke tempat kerja, tepat waktu saat diberi deadline oleh atasan, tepat waktu saat mengerjakan permintaan buyer gitu ya. Kemudian
Bertanggung jawab atas tugas kelompok. Nah, ini melatih kolaborasi industri nantinya. Teman-teman bisa bekerja sama dengan tim, menyelesaikan suatu proyek besar gitu. Terus teman-teman mau belajar dari kritik. Nah, ini melatih sikap terbuka dan pengembangan diri teman-teman. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana bentuk nyata profesionalisme sendiri di bidang teknik produksi furniture ya. Yang pertama untuk kompetensi individu. Di sini kompetensi individu itu adalah kemampuan pribadi yang mencerminkan integritas, motivasi, kreativitas, dan inisiatif dalam bekerja. Nah, untuk kompetensi individu ini eh, yang berkaitan dengan sikap inisiatif ya, kemudian ada integritas dan juga kreativitas dari teman-teman nantinya di bidang industri furniture. Nah, untuk kompetensi sosial ini kemampuan untuk bekerja dengan orang lain melalui misalnya komunikasi, kolaborasi, dan juga kerja sama tim. Untuk kompetensi metodik, ini adalah kemampuan berpikir sistematis, menganalisis informasi, kemudian dia menyusun strategi kerja dan menyelesaikan masalah secara terstruktur. Yang terakhir ada kompetensi spesial. Kompetensi spesial ini keahlian teknis khusus yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang sudah ahli di bidangnya. Nah, ini biasanya seperti menggunakan alat mesin serta mengorganisasi pekerjaan sesuai standar mutu. Ini dibutuhkan keahlian teknis secara spesifik. Di sini saya ingin memberi contoh dari setiap kompetensi yang harus dimiliki di bidang produksi furniture ya. Ini beberapa contoh untuk kompetensi individu. Di antaranya misal teman-teman memiliki sikap inisiatif dalam misalnya perbaikan layout kerja. Saat menjadi operator produksi bisa saja mengusulkan tata letak bahan baku yang lebih efisien untuk menghemat waktu dan tenaga kerja. Kemudian juga teman-teman diharapkan memiliki sikap integritas saat melakukan proses produksi, misalnya mempertahankan prosedur sanding lengkap ya, meskipun diburu-buru target waktu demi hasil yang berkualitas. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas dari produk tersebut meskipun waktu yang diberikan sudah sudah sangat singkat dan deadline-nya sudah cukup dekat gitu ya. Dan misalnya pun tidak cukup deadline, teman-teman harus menginformasikan ke buyer. Jangan sampai buyer tidak tahu misalnya ada proses atau tahapan yang teman-teman kurangi. Itu upaya kita adalah menjaga integritas. Kemudian desain kreatif. Nah, di sini teman-teman diharapkan memiliki sikap yang kreatif. Sikap yang kreatif itu contohnya seperti apa? Mengembangkan knockdown furniture modular agar hemat ruang dan mudah dikirim ke pasar ekspor. Nah, ini ide-ide inovasi ini harus dimiliki teman-teman untuk menjaga kompetensi teman-teman sehingga teman-teman bisa bersikap yang profesional. Selanjutnya untuk kompetensi sosial ini terkait dengan komunikasi, kolaborasi, bekerja sama dengan tim atau bahkan divisi lain ya. Untuk contoh nyatanya yang pertama ada kolaborasi antar divisi. Antar divisi ini berarti misalnya operator dan juga quality control. Mereka bersama-sama membuat standar pengecekan visual produk akhir. Jadi quality control juga harus bertanya ke operator, apa ini prosedur yang salah? Kok saat saya ngecek produk akhirnya ada cacat di sini. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi nantinya untuk perbaikan ya. Untuk tim operator mungkin atau untuk tim divisi
tim quality control ini dalam melakukan perbaikan standar pengecekan visual produk akhir. Kemudian untuk komunikasi efektif, contoh nyatanya ini seorang supervisor menyampaikan briefing harian dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga dua arah, jadi tidak satu arah, tidak dia supervisor otoriter memberikan arahan gitu kan, harus dua arah sifatnya. Apa kendala yang dialami oleh bawahannya sehingga proses produksi ini targetnya bisa tercapai dengan maksimal. Yang terakhir ada contoh kerjasama proyek custom. Nah, di sini yang terlibat tidak hanya 2 orang nih. Ini 3 orang, 3 bagian. Ada tim teknik, ada tim desain, ada tim pembeli. Ada pembeli gitu ya. Nah, mereka bertiga ini bekerja sama sejak awal untuk memastikan kesesuaian desain, bahan, produknya dengan anggaran yang tersedia. Untuk kompetensi metodik, di sini tadi ada menganalisis dan membuat evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Contoh nyatanya ada analisis data kerusakan. Misalnya seorang tim maintenance mencatat ada pola kerusakan panel dan menyimpulkan perlunya pengaturan ulang tekanan mesin edge bending gitu ya. Jadi panelnya ternyata biasanya yang rusak dalam setiap proses cuma satu. Ini lebih dari ini lebih pada umumnya. Misalnya biasanya satu, ini kok 5. Nah, itu berarti dia harus menganalisis, mengevaluasi apa kira-kira yang rusak. Oh, ternyata mesin edge bendingnya ini ada yang rusak sehingga ada yang perlu di maintenance, ada yang perlu di mungkin kalibrasi ulang gitu ya, sehingga dia memperbaiki memperbaiki mesin yang ada. Kemudian untuk orientasi hasil di sini tim teknisi itu membuat SOP untuk proses sanding untuk mengurangi kesalahan dan produk gagal. Jadi setiap dia melakukan sanding, nanti dia sudah mempunyai prosedur itu, sudah mempunyai SOP, standar operasional prosedur itu, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada bisa diminimalisir. Yang terakhir ada manajemen proyek sistematis. Di sini alur kerja proyek custom diatur timeline-nya dari desain hingga pengiriman dan dievaluasi mingguan. Ini jelas timeline-nya dari hari pertama sampai hari terakhir yang disepakati dengan buyer. Yang terakhir, ini ada kompetensi spesialis. Nah, ini terkait dengan keahlian. Keahlian, contohnya ada saat seorang ahli melakukan pengoperasian mesin CNC. Ini operator memprogram mesin dengan akurasi tinggi sesuai dengan desain CAD untuk potongan kabinet minimalis. Nah, teman-teman misalnya belum punya kompetensi ini, kalau teman-teman ini seseorang yang profesional, teman-teman harus belajar untuk mengupdate pengetahuan teman-teman. Misalnya ini ya, mengoperasikan mesin CNC, melakukan perbaikan mesin laminasi, ya seorang teknisi kalibrasi belum bisa mengkalibrate mesin laminasi, dia baru mesin yang untuk produksi itu dia harus belajar gitu, selalu mengupdate ilmunya. Dia belum bisa merata ya si mesin laminasinya ini kenapa gitu ya, perlu dikalibrasi gitu. Itu dia harus muncul inisiatif untuk itu. Proses finishing yang konsisten, seorang supervisor melihat di bawahnya saat melakukan finishing, oh kok beda-beda caranya, oh ternyata belum ada untuk SOP-nya, maka si supervisor ini inisiatif untuk menyusun urutan sanding, misalnya dari coloring, sealer, dan top coat dengan jeda waktu yang tentunya ideal supaya prosesnya juga bisa maksimal. Oke, ini untuk materi kita sudah selesai terkait profesionalisme kerja. Sekarang ada evaluasi ya, evaluasi yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini nanti teman-teman bisa klik link ini atau
scan barcode ini. Di sini isi evaluasinya teman-teman harus kerjakan sendiri, nggak boleh melihat pekerjaan teman, karena ini terkait dengan teman-teman sendiri. Teman-teman diminta mengevaluasi diri teman-teman, seberapa profesional teman-teman di tempat kerja selama ini. Kemudian teman-teman diminta dari hasil evaluasi itu apa nih rencana ke depan untuk memperbaiki, untuk mengembangkan diri teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih profesional itu ya. Tolong dikerjakan sendiri dan dikumpulkan melalui Adlink. Terima kasih semua, semoga sukses dimanapun kalian berada.